Kejadian ini masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar abad ke-20, di mana sebuah kapal yang tidak bisa tenggelam, tapi seluruh awak dan penumpangnya menghilang tanpa jejak. Selamat datang di tanda tanya terakhir, tempat terakhir di mana logika menyerah dan misteri dimulai. Di sebuah pagi yang cerah tanggal 3 Oktober tahun 1955, Samudra Pasifik tampak tenang. Sebuah kapal kargo sepanjang 21 meter yang bernama MV Joyita bersiap untuk berangkat meninggalkan pelabuhan Apia, Samoa, menuju Tokelau. Dengan jarak sekitar 270 mil laut, perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 48 jam atau 2 hari. Di atasnya ada 16 awak dan 9 penumpang, termasuk dokter, pejabat, dan 2 anak kecil, dan seorang kapten yang berpengalaman bernama Dusty Miller. Joyita membawa peralatan medis, makanan, dan barang dagangan. Namun kapal ini berangkat hanya dengan satu mesin yang berfungsi, karena satu mesin lainnya yang mengalami kerusakan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu paling lama 48 jam, tapi Joyita tidak pernah tiba di tujuan. Hari demi hari berlalu, tidak ada sinyal darurat dari Joyita, dan tidak ada puing, seolah kapal itu lenyap di telan laut. Pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan oleh Angkatan Laut dan Udara Selandia Baru, namun hanya menemui laut yang luas dan kosong. Hingga 5 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 10 November 1955, sebuah kapal dagang Tuvalu menemukan Joyita terapung sekitar 600 mil dari rute asalnya, di sebelah barat Fiji. Namun pemandangan yang mereka temukan membuat semua orang terkejut. Joyita ditemukan dengan kondisi tenggelam sebagian, miring ke satu sisi, lambungnya rusak, dan air masuk ke dalamnya. Tapi kapal ini emang dirancang untuk tidak bisa tenggelam sepenuhnya, karena terbuat dari kayu balsa yang nyaris tidak bisa karam, dan ada lapisan gabus juga di bagian lambungnya yang memberinya daya apung yang tinggi. Jadi separah apapun kondisinya, Joyita memang dirancang untuk tetap bisa mengapung. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika tim penyelamat masuk dan mendapati seluruh kru dan penumpang Joyita hilang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tapi perlengkapan darurat, skoci, dan senjata api kapten ikut lenyap. Jam dinding di kapal berhenti di pukul 22:25 menit, dan radio komunikasi ditemukan rusak. Kabelnya terpotong dengan rapih, namun disetel pada frekuensi darurat untuk meminta bantuan, yaitu pada frekuensi 2182 kHz. Namun anehnya, tidak ada satupun sinyal darurat yang terkirim dari kapal ini. Ditemukan juga sebuah tas dokter dalam kondisi yang terbuka, dengan perban berdarah di dalamnya, pertanda bahwa ada kondisi darurat medis sebelum semua orang meninggalkan kapal ini. Pada Februari 1956, sebuah investigasi resmi dilakukan, dan hasilnya malah semakin menimbulkan tanda tanya besar. Memang Joyita ditemukan dalam kondisi rusak. Meski begitu, kapal ini dirancang untuk tetap bisa mengapung. Lantas mengapa kru dan penumpang harus meninggalkannya? Apalagi mengingat Joyita secara teknis tahan tenggelam. Mengapa mereka lebih memilih meninggalkan Joyita dengan skoci yang justru peluang untuk selamat lebih kecil dibanding mereka tetap di kapal dan meminta bantuan? Lantas jika mereka meninggalkan kapal dengan skoci, kemana perginya mereka semua ini? Karena tidak ada mayat dan tidak ada skoci yang ditemukan. Hanya Joyita yang hanyut dalam keadaan kosong di luasnya samudra. Pada akhirnya, hilangnya kru dan penumpang MV Joyita tanpa jejak ini menjadikannya salah satu misteri maritim terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan juga menjadi pengingat bahwa luasnya samudra selalu menyimpan misteri yang tidak akan pernah terpecahkan oleh logika manusia.